passive movement dulu. Kalau sudah biasa Pak, mesti kita dahului dengan passive movement. Ya, karena kalau enggak itu kadang-kadang bisa kram. Ya, karena gerakannya seperti itu dan kemudian kita memberikan tahanan. Oke, kita mulai. Yang pertama, sama seperti ekstremitas atas, ada 3 langkah, yaitu renungkan dulu polanya, atur posisi tubuh, atur pegangan. Setelah itu baru laksanakan. Oh, fleksi itu begini. Ini kan terjadi pada hipnya ya. Fleksi, ADD, ISO itu pada hipnya. Oh, fleksi itu seperti ini, fleksi hip. Kemudian ADD, kemudian eksorotasi. Oh, begini polanya. Fleksi, ADD, eksorotasi itu di sini. Kembalinya tentunya adalah ekstensi ABD dan endorotasi. Oh, di sini. Ya. Jadi dari sini kemudian ke sana, kemudian kembali ke sini. Cukup berat ya, kalau Anda pegang satu tangan gini cukup berat, sehingga mungkin Anda tersangga. Ini di sini, nanti pegangannya. Nah, setelah ketemu polanya, oh ini bisa dikombinasi lutut fleksi Pak. Oh, seperti ini, tekuk lututnya. Oh, jadi nanti endingnya begini. Yang di sini juga bisa dikombinasi dengan lutut fleksi. Itu di sini tekuk lututnya. Biasanya harus keluar dari bed, ya agak seperti ini. Tekuk lututnya ke bawah seperti ini. Oke. Nah, setelah polanya, maka kemudian Anda atur posisi tubuh Anda. Kalau diagonalnya ke sana, ini kan diagonalnya ke sana dan ke sana tadi. Ya. Maka posisi tubuh juga diagonal ke sana, ya, jika menghadap ke sana. Nanti mungkin nggak perlu sampai menghadap ke sana, tapi kalau Anda sampai menghadap ke sana juga boleh aja, silakan. Ya, jadi nanti menghadap ke sana, kemudian di sini. Ya. Posisi tubuh. Terus yang ketiga, pegangannya. Nah, kalau pegangannya ini simple, tidak seperti ekstremitas atas, awalnya menyilang, berakhir tidak menyilang gitu ya. Ini pegangannya, tangan kita lebih dekat kemana itu yang kita pegang ya. Tangan ini dekat dengan sini, ini dekat dengan sini, ya sudah. Pegangannya nanti di sini. Ya. Oke, kita mulai. Posisinya ekstensi ABD, endorotasi dulu. Pegangannya seperti ini. Ini juga pegangan seperti ini. Nah, kemudian kita mulai angkat kakinya, dorsal fleksi, putar keluar, tarik ke atas, tekuk lututnya. Nah, kalau ini variasi lutut fleksi. Ya. Kemudian gerakan ke sebaliknya itu nggak berubah pegangannya, tetap di sini dan di sini. Hanya ini kemudian berubah menjadi di telapak kakinya pasien. Ya, di telapak kaki pasien. Ya. Aba-abanya dorong tangan saya, pelantar fleksi. Kalau ini dari posisi fleksi, luruskan lututnya dulu. Putar ke dalam, dorong kembali ke bawah. Ya. Sampai di sini pegangan kita berpindah di punggung kaki pasien. Angkat kakinya, dorsal fleksi, putar keluar, tarik ke atas. Mungkin dengan si lutut ekstensi atau lutut fleksi. Sampai di sini kemudian tekuk lututnya. Lebih mudah dengan lutut fleksi bagi pasien, lebih nyaman.
Kalau seperti ini nih ada ketegangan di sini, tidak nyaman. Tapi kalau ini kemudian tekuk, dia lebih nyaman. Kemudian dorong tangan saya, luruskan lututnya, putar ke dalam, dorong kembali ke bawah. Iya, bagus. Sekarang angkat kakinya, putar keluar, tarik ke atas, tekuk lututnya. Dorong tangan saya, luruskan lututnya, putar ke dalam, dorong ke bawah. Oke. Lebih simpel ya, karena pegangannya tidak perlu berubah-ubah. Hanya pegangannya hanya berubahnya di sini di punggung kaki, kemudian kalau yang dari atas ke bawah itu di telapak kaki. Terus pegangan di sini ini juga menyesuaikan. Ini di sini, begitu ini tekuk lututnya, ya ini kita pindah ke sini. Nanti di sini pelantar fleksi, luruskan lututnya, ini kita pindah lagi ke sini. Ya, pegangan. Jadi pegangannya bisa berubah-ubah. Sedangkan yang di kaki itu berubah-ubah dari punggung kaki ke telapak kaki gitu aja. Tidak berpindah sampai ke sini. Pak, ini dipakai untuk apa saja sih, Pak? Misalnya Anda mau melatih pola gerak ini untuk memicu munculnya gerakan atau kontrol gerakan, maka Anda lakukan tekniknya adalah slow reversal. Seperti ini tadi yang kita lakukan, berbolak-balik arah dengan ritmis, itu adalah slow reversal ya. Angkat kakinya, putar keluar, tarik ke atas, tekuk lututnya. Iya, bagus Pak. Sekarang dorong tangan saya, luruskan, putar ke dalam, dorong lagi ke bawah. Lagi angkat kakinya, putar keluar, tarik ke atas sambil ditekuk lututnya. Nah, kita melakukan slow reversal seperti itu, tujuannya adalah merangsang munculnya gerakan dan mendidik pola gerakan ya, dan merangsang kontrol gerakan atau koordinasi gerakan. Anda mau meningkatkan kekuatan otot yang masih lemah, misalnya ekstensor lututnya atau quadricepsnya ya berarti ya, maka Anda pakai teknik yang ini. Angkat kakinya, putar keluar, tarik ke atas, tekuk lututnya. Sekarang dorong tangan saya, luruskan lututnya, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat. Putar ke dalam, dorong ke bawah. Nah, kita memberikan repeated kontraksi pada gerakan ekstensi lutut. Ini tadi di sini. Ya. Dorong tangan saya, luruskan lututnya lebih kuat, luruskan lututnya lebih kuat, luruskan. Nah. Atau Anda di sini. Jadi posisinya ekstensi, ABD, endurotasi dengan lutut fleksi di sini. Anda mau meningkatkan quadricepsnya, kekuatan quadriceps. Maka latihannya di sini nih. Angkat kakinya, dorsifleksi, luruskan lututnya, lebih kuat, luruskan, ayo, luruskan, putar keluar, tarik ke atas. Nah, jadi Anda meningkatkan ekstensornya. Pak, saya mau meningkatkan flexor lutut, Pak, flexor lutut. Ya ini tadi ke sana, terus kemudian tekuk lututnya, lebih kuat lagi, lebih kuat, lebih kuat. Atau yang kembali ke sini, endingnya di sini, terus tekuk lututnya, lebih kuat, lebih kuat. Pak, ngapain sulit? Dalam pola PNF seperti itu sulit. Gue meningkatkan kekuatan ekstensor lututnya, latihannya begini aja Pak. Ayo luruskan lututnya gini ya.
Ayo luruskan. Ayo lebih kuat. Lebih kuat. Ngapain dalam pola PNF yang sulit? Meningkatkan fleksor lututnya. Ayo, tekuk lututnya. Lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat. Manual resisted exercise ya. Apa ini harus dalam pola PNF? Yaitu tadi saya katakan, Anda punya banyak cara. Enggak setiap kali pilihnya yang gampang saja. Ya, pakai manual resisted yang gampang. Tapi pakai yang agak sulit. Dan sekali lagi PNF itu keuntungannya adalah dia polanya fungsional. Tidak hanya melibatkan satu gerakan sendi. Kenapa? Karena dalam aktivitas fungsional itu nggak pernah kita hanya menggerakkan satu sendi. Misalnya Anda berjalan, misalnya Anda naik turun tangga, misalnya Anda itu nggak mungkin hanya satu sendi, tapi melibatkan banyak sendi di tungkai. Nah itu lebih baik latihannya melibatkan banyak sendi, banyak otot. Tidak single kontraksi. Apakah seperti ini nggak boleh dilakukan, Pak? Yang manual resisted? Ya boleh, silakan. Tentunya Anda melakukan itu sesuai dengan pemeriksaan dan kemudian problematik pasien. Oh memang saya periksa quadricepsnya lemah, Pak, ini perlu dikuatkan. Maka saya beri manual resisted exercise dan saya berikan PNF untuk penguatan quadricepsnya. Dua. Fleksi, ABD, oh sini. Endorotasi, oh seperti ini. Gerakan kebalikannya tentunya adalah ekstensi ADD, eksorotasi. Oh di sini. Oh, supaya tidak menyilang, saya posisikan kakinya seperti ini aja lah. Ya, kemudian nanti ini di sini. Oh, ini gerakannya. Fleksi ABD, endorotasi. Kebalikannya ekstensi ADD, eksorotasi. Nah, setelah Anda tahu polanya ini, tapi nanti Anda menggerakkannya jangan begini ya. Fleksi dulu, baru ABD, baru enggak begitu. Nanti gerakannya langsung ya. Gerakannya langsung. Pak kemarin Bapak nyontohkan gini Pak, fleksi itu gini, ABD itu gini. Ini untuk memberitahu Anda ini fleksi itu begini, ABD begini. Tapi nanti kalau sudah bergerak ya langsung ya. Jangan kemudian Anda gerakkan fleksi dulu, kemudian ABD. Enggak begitu. Oke. Nah, berarti ini arahnya ke sana. Kalau arahnya ke sana, langkah kedua, posisi tubuh Anda juga ke sana. Ini kan di sini. Ya. Ini ke sini. Nah, nanti Anda bisa hanya seperti ini. Tapi kalau mungkin ROM-nya cukup besar, Anda bisa ambil satu langkah ke belakang. Kembali ke depan. Satu langkah ke belakang, kembali ke depan. Kemudian yang ketiga, pegangannya. Pegangannya sama seperti tadi juga. Di sini dan juga di sini. Ya. Gerakannya, nah sekarang kita mulai. Nah, pada posisi di sini adalah angkat kakinya. Angkat kakinya. Kemudian tarik ke atas. Putar ke dalam sambil didorong keluar. Ya. Putar ke dalam, didorong keluar. Terus tangan kita pindah di
telapak kaki pasien. Dorong tangan saya, plantar fleksi, putar keluar, tarik kembali ke posisi semula. Ini juga lebih enak dengan lutut fleksi. Endingnya di sini. Nah, kalau awalannya seperti ini, maka kemudian angkat kakinya, luruskan lututnya, putar ke dalam, tarik ke atas. Dorong tangan saya, putar keluar, tarik ke bawah, tekuk lututnya. Angkat kakinya, luruskan lututnya, putar keluar, putar ke dalam, tarik ke atas. Ya. Oke. Tesnya itu juga nggak mesti dari distal ke proksimal ya. Anda bisa memulainya dari proksimal juga bisa. Ya. Misalnya di sini, kakinya belum ada gerakan, Anda menyuruh angkat kakinya nggak bisa kok. Ya, yang ada gerakan hipnya. Maka kemudian Anda minta pasien ini untuk angkat kakinya ke atas, angkat kakinya ke atas, angkat kakinya ke atas. Anda beri tahanan, kemudian putar ke dalam, putar ke dalam, putar ke dalam, tarik keluar. Mungkin seperti itu. Jadi sekuensesnya nggak mesti dari distal, sekuensesnya bisa dari proksimal. Anda nanti sudah mahir, Anda bisa melakukan PNF itu juga dari bawah, terutama untuk pola yang pertama tadi. Dari bawah. Cara melakukannya seperti angkat kakinya, putar keluar, tarik ke atas, tekuk lututnya. Nah, kemudian dorong tangan saya, luruskan lututnya, putar ke dalam, lagi angkat, tarik. Sekarang dorong tangan saya, putar, dorong ke bawah, angkat, putar, tarik. Nah, seperti itu juga bisa. Tangannya pendek. Gak harus posisinya dari sini tadi. PNF ini dengan teknik-teknik stimulasi yang kemarin ya. Misalnya Anda melakukan di sini, angkat kakinya, putar, tarik, ayo lebih kuat, ayo lebih kuat, ayo lebih kuat. Nah, seperti itu juga bisa. Kombinasi dengan teknik-teknik. Terus Anda juga bisa melatih kombinasi PNF ya, untuk membentuk pola berjalan. Tapi ini tidak bisa optimal, tidak bisa optimal 3 bidang gerak sendi ya. Tidak bisa optimal Pak. Anda bisa melakukan seperti ini. Anda minta angkat kakinya dorsifleksi ya, kemudian angkat keseluruhan kakinya, putar keluar sedikit, tarik ke atas dengan lutut fleksi. Nah, posisinya seperti ini. Terus kemudian dorong tangan saya, putar ke dalam, kemudian lurus ke sini. Nah, itu kemudian dilakukan bergantian kanan dan kiri, seperti orang mengayuh sepeda ya. Nah, ini kemudian akan membentuk pola berjalan ya. Jadi kemudian kita minta seperti ini, angkat kakinya, iya, tarik ke atas, tekuk lututnya, iya, kemudian di sini
Di sini didorong, di sini ditarik. Ini juga. Ya, dorong, tarik. Tarik ini. Iya. Tekuk lututnya, tarik ke atas, ini didorong. Nah, seperti ini. Kemudian di sini angkat ke atas, dorong ke bawah. Nah, tapi nggak bisa 3 komponen bidang gerak. Ya. Paling hanya fleksi ekstensi ya, dan mungkin ditambah dengan sedikit ekso maupun endorotasi. ABD ADD-nya nggak terlalu kelihatan. Bahkan kadang-kadang yang seperti ini kemudian kita mengadop hanya satu bidang gerak saja, yaitu fleksi ekstensi saja. Ya. Sehingga mungkin hanya angkat kakinya, angkat seluruh tungkainya, tekuk lututnya. Iya, sekarang dorong tangan saya, angkat kaki yang satunya. Ya, kaki angkat, dorong. Seperti itu. Sini juga dorong, angkat. Sisi yang sehat juga dilatih Pak ini. Iya, karena dibutuhkan koordinasi ritmis yang membentuk pola berjalan. Tapi ya itu tadi sekali lagi, seringkali tidak bisa pada 3 bidang gerak. Dan paling sering hanya satu bidang gerak, yaitu fleksi ekstensi. Jadi boleh PNF dimodifikasi. Nah, seperti ini. Plastik apanya dulu? Ya, biasanya spastik yang dominan untuk tungkai itu di ankle-nya ya. Ankle-nya itu dia akan plantar fleksi inversi seperti ini. Berarti nanti ini loh yang lebih dominan ya. Misalnya pakai pola yang kedua ya. Yang di sini ini untuk menurunkan spastisitasnya yang dominan, yaitu angkat kakinya. Nah, seperti ini. Pertahankan terus seperti ini posisinya, angkat kakinya terus seperti ini, kemudian ditarik ke atas, putar ke dalam, dorong keluar. Gerakan kembalinya nggak usah dikasih tahanan. Ya, kembali Pak ya, kembali dulu. Mulai lagi Pak ya. Angkat kakinya. Iya, angkat seluruh tungkainya, putar ke dalam, dorong ke atas. Ya. Kembali Pak ya, relax. Nggak dikasih tahanan. Karena kalau dikasih tahanan nanti spastik plantar fleksornya meningkat. Kita mulai lagi, angkat kakinya Pak, lebih kuat, angkat seluruh tungkainya, putar ke dalam, tarik ke atas. Seperti itu. Maka mungkin kita bisa menurunkan spastisitas di plantar flexor. Boleh Pak, kita kombinasi dengan stimulasi di dorsal flexornya di sini. Ya boleh. Oke, saya kira